kampung kita pengen makmur, kampung kita pengen barokah. Kita memperingati lahirnya Kanjeng, artinya mengadakan mau. Tadi sudah dibaca tuh ya, marhaba ya nurul aini, marhaba ya marhaba ya marhaba ya yaumal marhaba ya dal husaini, marhaba ya marhaba ya marhaba ya yaumal. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma inni, Allahumma inni, wa huwa bikulli syai'in muhit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. La yanta maksudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifat hadra syamak suhaibul wafata jul alifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Yang saya hormati saya muliakan Sahibul Manaqib atau penyelenggara manaqib Bapak Haji Syamsul Bahri beserta keluarga besar beliau, Ibu Haji, para putra dari mantu cucu semuanya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan barokah. Juga yang hadir malam ini, yang ganteng-ganteng, aki-aki juga kan? Kenapa ganteng? Karena cowok, nenek-nenek yang cantik. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, amin. Pengurus LD, pengurus DPS, Ibu Bella semuanya, mudah-mudahan kita selalu berkhidmat kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan bosan-bosan untuk menjelaskan tentang Maulid, karena ini di bulan Maulid. Karena ada ulama mengatakan kalau kampung kita pengen aman, kampung kita pengen makmur, kampung kita pengen barokah, kita memperingati lahirnya Kanjeng, artinya mengadakan mau. Tadi sudah dibaca tuh ya, marhaba ya nurul aini, marhaba ya marhaba ya marhaba ya yaumal marhaba ya dal husaini, marhaba ya marhaba ya marhaba ya yaumal. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia.
bal tetapi hiya huwa beliau kalyakut bagaikan berlian, warna sukal hajari dan kita pemaduan batu ko, ibu juga batu ko, batu. Siti Aminah ketika hamil wala alaman wala sekolah. Apa alaman, apa sekolah? Ketika Siti Aminah mengandung Kanjeng Muhammad selama 9 bulan tidak pernah payah. Emang istri kita baru hamil 2 bulan pengen makan bujang, 3 bulan pengen makan kepala kerek. Ya wajar Pak. Kadang-kadang suka benci sama suami lihat suami. Banyak tuh Bapak. Itu namanya ngidam. Siti Aminah mau ya, kalau istri kita mabuk, masya Allah, mabok baru nyium bawang putih. Tahu bawang putih? Dengar nyium bakso. Anehnya Bapak itu kalau bikin sepi. Tapi ketika melahirkan Pak RT tahu, Bu RT tahu, Bapak Mama pernah waktu produksi panggil Bapak mah ya pernah ya. Nah Siti Aminah mah adem aja, bahkan beliau selama kehamilannya nyantai Bapak, padahal posisi suaminya sudah tidak ada. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Dan ya, kita mah beruntung Bapak lahir, suami kita ada, lahir Bapak kita ada. Bahkan Bapak Ibu ketika lahir, kuping kita di azab, kuping kita di jawab jujur, dengar nggak? Dengar nggak? Dengar nggak? Diazanin nggak? Kata siapa? Nah ini bukti kalau kita diazankan, kalau kita dikomatkan Bapak. Saya tadi nalkin, saya bilang orang ditalkin itu mendapat pilihan dari Allah. Bersyukur di dunia tidak ada yang hebat kecuali hebat la ilaha illallah. Kullu nafsin, kita semuanya camat Bapak. Nunggu giliran malam ini. Hei, pemaduan. Ya CS saya. Madu asli, ada madu asli sama madu palsu. Kalau pemaduan bawa madu asli pasti piring 5 pecah. Tahu madu asli? Madu di tangan kananmu terus laki-laki juga harus gaul coy. Aku takut yakin ya perempuan merem bego melototin. Kalau lihat ini merem ayo banget ya. Nah ini kita hiburan aja, khidmat ilmiah biar kuat, apalagi bawa aman Bapak. Lu jangan sombong lu, giliran jalan 5.000 ya katipu. Bukan di sini bukan. Mari kita datang baru dapat 200. Makanya ya biar begitu lumayan. Abah Adam itu senang Ibu. Abah Adam tuh nanya bagaimana zikir. Bukan zikir, kalau taman dan manakin. Kalau zikir mah banyak, yang bukan ikhwan juga zikir Pak. Kalau taman itu hanya diberikan kepada murid-murid Abah. Andaikan kita benar istiqomah dan taman tek dulu. Kita itu permasalahannya Ibu bukan otamannya, duduknya koser-koser Pak, koser-koser. Dan terus terang ada yang begini, ya lagi. Makanya pada saat punya CCTV pada wah ada tuh, nah saya udah ketahuan loh. Ya, nah bukti itu Pak. Oh, saya yakin ketika Anda khotaman pasti banyak kakinya begini. Ya Wati.
Terima kasih Pak Satu ada bukti. Nah, ya, ya apa-apa lumayan dah, lumayan. Abah Anam itu tidak pernah menyalahkan, yang penting kontinu. Ya, jadi begitu Bapak. Terima kasih. Saya sampaikan salam dari Firdaus kepada Ikhwan Palembang. Segera sumbangsinya tenaga pikiran dan materinya, mudah-mudahan jadi anak soleh. Dan kita tidak akan pernah ketemu lagi milad 120. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Berhubung kita nggak bakal ketemu, apalagi doa Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni bil ghani ila mi'ati wa isrina sanatan. Apa bil ghani? Berkah. Berkah, badannya sehat, semuanya sehat, pala yang atas sehat, jempol kakinya ya, kepalanya sehat, jempol kaki. Ini malam begini Pak, kalau lempeng aja lah kayaknya. Ya bibir Mustafa balik makom wafir lana Saya teringat dalam kitab begini Pak, karena orang suka bertanya siapa di zaman tahun 130 Hijriah yang mengadakan peringatan Maulid. Ada namanya Malik Muzafar Abu Sa'id. Beliau adanya di Irbil. Irbil itu di Palembang apa di Lampung? Di luar. Di mana itu? Di Bang. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal beliau selalu mengumpulkan manusia senegaranya. Bayangkan Bapak Ibu, motong sapinya 100 ekor, kambingnya 5.000 ekor, ayamnya 10.000, sedia makanannya 30.000 buah-buahan dan 100.000 roti Bapak. Yang paling hebat lagi, dia memberikan uang sebesar 100.000 dinar. Ayo siap, senilainya 3 juta, berapa itu kira-kira Bapak? Ayo kalian, ayo bawa Ujang, ayo. Ngapain? Suruh baca Quran, yang baca Quran baca Quran, yang baca tasbih takbir, yang la ilaha illallah. Kosoin bersih tadi berhala. Beres makan. Nah sekarang mah kita jauh Pak. Apalagi sekarang Masya Allah muludan itu cuma roti yang 2.000 sama aqua. Kurang ajar bener itu. Ya sekarang Pak. Makanya jangan aneh, berkas secara lokal, Masya Allah Bapak. Kalau di Indonesia sepakat Maulid seperti Malik Zofar, tidak akan terjadi begini. Muludan Pak, mulut itu, memberikan mulut itu Bu, jaminannya aman, makmur, berkah. Sekarang mesin mewah-mewah, ada muludan kebagian makan, enggak, paling panitia dan kiai. Kurang ajar kan? Diumumkan di masjid kepada seluruh panitia, kita makan bersama kiai, kurang ngajar gitu orang. Di Abah Anom seluruhnya sama, wakil takib makan, Ikhwan. Bu, tadi makan gak Bu? Enak gak? Kok gak kompak sih? Enak gak? Enak. Ya gimana gak enak, gratis Pak. Nah alhamdulillah sekarang saya tadinya mau ngomong begini Bu, tapi alhamdulillah saat ini di Pak Haji Fauji udah pakai catering, Pak Haji Johan pakai catering, di Pak Haji Samsul juga pakai catering. Saya kesian begini ketika ngantri Bu, yang kesian di belakang liatin, pas sampai tinggal sayur. Nah sekarang mah sama Bapak, makannya sama banget. Ya betul. Inilah saya pernah ngomong dalam hati saya, ya mudah-mudahan nanti Malik Haji Samsul juga pakai kotak, di Pak Johan juga sudah pakai kok, mudah-mudahan jadi sama rata Bapak, ya sama rata.
Nah ini kebersamaan. Kalau Nabi SAW, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa dirhaman min zahabin fisabilillah. Ibu bapak sodako untuk maulid 1 rupiah, 1 rupiahnya bakal diganti 1 rupiah dari emas. Amin. Nah, Imam Nawawi mengatakan memperingati Isra Mi'raj, memperingati nuzulul Quran, semuanya bagus. Tapi memberi maulid lebih hebat daripada memperingati Isra. Tidak akan ada Isra Mi'raj tanpa adanya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ucapan Nabi Isa begini Bapak, ketika pesan kepada Siti Aminah, hai Aminah, tolong makan-makan jangan ngomong. Mudah-mudahan kalau yang ngomong utangnya nggak lunas. Hei, dengerin. Jangan zalimi saya, Bapak mah enak dengerin, boleh makan. Silakan makan yang banyak, tapi jangan lupa saya juga disisa. Udah makan ngomong lagi. Dengerin, ya. Hai Aminah, aku diperintah oleh Allah untuk memberikan nama anakmu. Tapi datangnya dalam mimpi. Siapa namanya? Muhammad. Ya. Nanti anakmu akan jadi pimpinan, bukan hanya di dunia, menjadi pimpinan dunia akhirat Bapak. Dan ada tepat qabilal fajar Senin subuh lahirlah seorang manusia basyarun walaika basyar ke dalam dunia tanpa melalui sasar, tanpa jalan situ ya. Jadi lahirnya bukan seperti kita mah jalan situ. Alangkah malunya kalau Bapak som keluar dari mana Pamaduan? Dari situ. Haji Latif dari situ. Kalau sombong pantas tidak? Nah, alhamdulillah. Mangkobah tadi Bapak Syarul Qadir itu waktu lahir aja sudah beda. Ketika Syarul Qadir lahir tanggal 1 Ramadan Bapak, itu lahir 1100. Semuanya laki-laki dan semuanya diangkat jadi wali. Percaya nggak? Tekan begitu di Mangkobahnya. Dan Syarul Qadir Bapak ketika lahir kalau di bulan Ramadan kan bayi, tidak pernah nenen. Tahu nenen sih? Nenen apa nyusu? Nyusu apa mimi? Nenen. Syarul Qadir itu terbang nenen di siang hari. Padahal dia nenennya habis maghrib. Beda dengan anak Pamaduan. Lahir subuh, nusuk sampai habis maghrib gantian. Nggak kan boleh kan? Apalagi udah tua begini, yang nenen siapa kalau bukan bapaknya? Hei, jangan jahil deh. Ketika nenen 2 kali, Yahudi mati. Asalnya turun jangan ini. Ini ilmu ini barusan dapat ke saya, jelasin. Ya. Nabi Syarul Qadir lahir bulan puasa, walaupun bayi tidak pernah nyusul di siang, dia nyusulnya setelah maghrib. Tapi anak kita lahir subuh sahur sampai habis maghrib. Gantian Bapak, boleh nggak ini kan 17 tahun ke atas Bapak? Dan rumah pikirannya ngeres ya. Ya, saya kemarin ngebahas tentang rasa Pak ya, tentang rasa ajangan jajan sepanjang pegang begini Pak Ujang. Kalau orang pandai ilmu syariat, pandai ilmu yang selain zikir, itu disebut seperti monyet ngaku gulung kelapa. Monyet besar tapi tidak bisa bolongin kelapa Pak Jati. Tapi yang bisa bolongin kelapa
Bajing. Tahu bajing? Nah, ini saya kasih ilmu nih. Kalau mau nangkap bajing sekarang, Pak. Bajing sekarang itu ganti kuku. Bajing loncat. Tapi bukan bajing loncat, dan bukan bajingan, Bapak. Bukan bajingan, bukan bajing loncat. Nah, itu bajing binatang kecil. Tapi dia bisa memakan dalamnya kelapa. Pakai proses, Bapak. Kita pun sama, ibu, kalau pengen usul kepada Allah, wajib mencari ahli tal. Sudah ditalkin, dikasih amalannya, zikir jahat, zikir continue terus sampai kita mengenal diri kita. Nah, bajing juga sama, Bapak. Setelah dia kelapa udah tua, dia kencingin dulu, Bapak. Dikencingin sampai berapa hari kira-kira? Tanya aja sama bajing. Kok nanya nama saya? Itu kelapa dikencingin. Sudah dikencingin pasti sudah busuk, digigitin, Bapak. Pakai apanya? Tanya berapa hari bolongnya. Tanya aja sama bajing. Bagaimana bolongnya, Bapak? Bulat apa kepeng? Ada yang bolongnya begini, Pak? Ada nggak? Ada. Pasti. Lah, cuma bikin yang ngeres aja. Pasti bolongnya begitu. Sesuai dengan giginya. Bukan giginya, badan dagingnya. Kalau begini masuk gak, Pak? Hei, masuk gak? Makanya dari manusia lebih baik kecil masuk semua daripada besar masuk semua. Ngerti kan? Ngaji itu jangan panjang-panjang. Yang penting sebentar masuk. Nah, saya contohkan, lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuk. Apa itu? Lalu mau pikirannya nggak resah sih ya. Ini ceramahnya maksudnya. Makanya ceramah jangan panjang-panjang. Yang penting biar pendek, Pak. Nah, akhirnya kelapa itu bolong. Sudah bolong dia makan tuh kelapa. Nah, kita pun sama dengan proses talqin mendapat zikir dan diamalkan, Bapak. Kata para sahabat, sok amalkan kalawan nyanyak kengahon tal kahadean. Meftahu jannah la ilaha. Tidak ada kunci surga kecuali la ilaha. Banyak orang mengkalian zikir banyak, memang zikir banyak, Bapak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sholawat, baca Quran, itu surga, tapi bukan kunci surga. Saya sering mencontohkan, kalau Anda pernah nge-booking kamar hotel, sudah dibayar, nggak dikasih kunci, bisa masuk kan? Bawa kunci dari rumah, semua bawa, bisa pas kan? Kan kunci-kunci juga. Alangkah bahagia Bapak Ibu, kita ditakdirkan Allah bertemu dengan seorang manusia, rajulun yadri wa yadri annahu yadri wa zalika fattabi. Ayatnya jelas, kalau kita ingin usul, ingin hidup cager-bager, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini sering saya sampaikan berkali-kali. Ya. Kenapa ini surat Yasin? Karena surat Yasin adalah ketika ucapan Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad anta Toha, ya Muhammad anta Yasin, ya Muhammad anta waliyul musmul mu'minat wa anta maulah. Bapak Ibu, jangan dianggap jahiliyah itu bodoh. Zaman Nabi mulai banyak foto-foto kita di sastra, Bapak. Cuma bodohnya itu tadi kebelinger. Patung disem, anak perempuan ibu, ini perempuan kalau bukan kacung Nabi gak bakal ada, Bapak. Ibu itu paling disayang oleh Nabi. Surga di bawah telapak kaki, doa ibumu dikabulkan dan kutukannya nyanyian siapa? Kapan nyanyian siapa itu? Apa? Rembulan udah kenceng, salah lagi Nasur.
Lagi dia punya gila, lebih baik sakit daripada sakit istirahat. Demi Allah, gigi gak mau sakit, hati gak mau sakit. Bego penyanyi ya, pengen sakit hati. Nah, itulah. Nah itu tadi contoh-contoh bagi kita apa? Anta toha, anta yasin. Ya. Saya juga gak bersyukur, gak pernah mimpi ketemu abang, gak pernah mimpi saya itu. Cuma ingat ucapan bapak saya tahun 91 kepada saya, kalau kamu pengen hidup ada layang, cari manusia yang bisa bimbing kamu ke Mekah sedetik. Kira-kira ada nggak Pak? Nggak ada. Naik pesawat berapa jam? Yang umroh 9 jam. Naik kapal laut 30. Jalan kaki yang dihitung jalan kayak gila, lu bisa mati udah 1 detik. Ya udah, saya bertemu dengan bersahabat tanggal 11 Maulid 2002 saya ditalkin oleh perusahaan yang nalkin apa? Ya. Inilah yang kata bapak saya, cari guru yang bisa ngebimbing ke Mekah sedih. Haji jadi haji, sholat jadi haji berarti haji syariat. Haji jadi itulah mereka yang sudah diterapkan 2J, zikir jahar, zikir makanya kalau ada bilang Pak Haji Madwan gak salah, karena sudah haji jadi. Pak Haji Latif untung jadi haji Haji Latif kemarin ada pun rambutan di Mekah pun bisa gak ada kan? Nah udah buat ibadah aja. Nah kita mau orang Indonesia gak ada pun karet Pak di sana, gak ada. Kalau ke Mekah ada pun rambutan, jangan-jangan ke India tuh. Ya ini luar biasa, sudah haji semua ini. Rukun Islam yang kelima menunaikan haji. Apakah sempurna mereka yang tidak berangkat? Tidak sempurna kata ilmu syariat. Nah makanya kata Abah Anom, semua orang juga pengen selamat dunia. Itulah hebatnya Abah Anom. Banyak orang itu menyalahkan, ngapain sih ngaji enggak, pesantren sholat jarang-jarang dital. Apa jawab Bapak? Kan mereka itu pengen selamat dunia. Nah, udah yakin, makanya kalau sudah ditagih beliau jangan tarik kiri kanan pakai kacamataku. Udah ini angin ke timur ikut ke timur, angin ke wetan ikut. Udahlah, Bapak udah pembuktian bahwa sudah layak luar biasa, sudah 120 tahun yang diajarkannya la ilaha illallah. Itu istiqomah Bapak. Yang lain banyak dirubah-rubah, murid Abah ngaco semua ini sekarang. Apa kurang hebat dari Allah Bapak? Apa kiai-kiai yang diajarkan oleh Abah udah jadi Abah gak ada, berubah semuanya. Manakib cuma mainan. Manakib cuma mainan. Di manakib ditambah-tambah banyak sekarang Bapak itu. Abah tidak bertanggung jawab di akhirat. Manakib itu satu, tadi MC apa itu? Protokol. Kemudian baca baca tawa mankoba. Udah ya. Jangan ada tambahan. Abah tidak bertanggung jawab di akhirat. Lah ini mah contoh kemarin Pak, 120 yang diamalkannya bukan kitab, hanya di yang tadi Suralaya milad pesantren ada wayang kok. Coba bayangin aja. Apa Abang ngomong? Kalau masih keganggu gituan mah tuh apa tuh? Dan Abang manusia tidak pernah menyiksa. Setan aja dikasih makan loh, panjang umur. Oh ngapain pusing-pusing? Nih Bapak pernah terjadi di Banten. Seorang kiai punya anak sama tahu yang perempuan gak nikah Bapak. Punya anak saya. Bukan gak ada yang mau cuma segan anak kiai. Akhirnya alhamdulillah anaknya dapat yo. Dia nazar kalau anak saya dapat suami, saya akan ngamanggil wayang kok. Wih, sebatin geger Bapak.
kayak gila, edan. Ya, kiai ngundang, diundanglah wayang. Itu orang yang kondangan nengok bener juga nih. Kiai udah gelo di Sunda mah. Ya udah. Coba ngomong ibu sana apa yang terjadi bu? Jam 10 malam dalam kau dalam. Dipanggil dalam sini. Ya Pak Kiai. Biasa main wayang jam berapa? 10. Jam 10. Begini aja. Berapa bayarnya? Sekian. Nih saya bayar. Ya cash. Udah gak usah main. Dengerin dulu, jangan ketawa dulu. Gak usah main. Kamu mau pulang silahkan, gak pulang juga saya kasih makan. Ya. Akhirnya kiai-kiai yang berusaha apa pada minta maaf. Pada bisa minta maaf. Ya. Barang belum terjadi kan boleh Bapak. Ya. Bapak pegang payung boleh nggak? Ada lagi dari Anggi. Barang siapa di rumahnya ada celengan ayam jago, malaikat rahmat tidak akan jawaban apa? Masa malaikat rahmat takut ayam jago? Ini perlu, makanya jangan tergoda dengan orang bilang tuh, seraya. Di dapur ingat Allah, di sumur ingat Allah, di pasar ingat Allah, dimanapun. Abah Anam pernah diperintah oleh para wakil target bulan mulut minta suluk atau suluk riadola ya Pak Salim ya. Apa jawaban? Kalau wakil takin pengen peningkatan silahkan tiap hari ke mall. Suruh kemana? Bukan ke masjid, bukan ke gua, bukan ke pesantren, suruh ke mall. Tahu Pak Pak itu tahu mau nggak? Tahu kan? Kalau Pak Latif dan saya kemarin Pak Latif di mall kan SPG itu nenek-nenek apa gadis? Dia buat dulu sih nenek-nenek apa gadis? Pasti gadis. Itu gadis-gadis Pak. Nah. Kalau punggungnya ditutup, depannya dibuka. Kalau depannya ditutup, belakangnya yang ini yang nutup ini segini. Pak Latif dan saya kagak dilihat mubazir. Nah, kalau musuh setan di dua kata apapun kata saya itu gampang Pak. Di sini paling sulit musuh dedemit di prototin nyamperin coba. Dari jangan yain lu. Nomor 2 di sini aja. Makanya kalau orang ngomong pakai kacamata hitam pasti jadi itu pura-pura. Tahu Pelan Sepitung? Di Pelan Sepitung itu ada orang Belanda, ada orang ditelanjangin Sepitung. Ada nggak? Berarti sama nonton buat. Alamat. Kenapa? Kalau begini halal Pak, kalau begini enggak? Enggak. Sama-sama. Nah ini Pak, ini sengaja kita buka Mankoba Abah Anam ya. Abah Anam tuh selalu bikin orang tanda tanya Pak. Ya, bikin orang tanda. Masa bidat pesantren, toriko koordinator man bau toriko di dunia itu sudah layak Bapak. Membuat toriko itu, yang madrasah itu kan bolak-baliknya para masyayikh. Makanya kalau Suralaya Manakiban jangan coba-coba ngebarengin. Paham? Oh tegang amat sini. Minum kopinya udah pada habis. Jangan coba-coba Pak Ujang ngebarengin surat 8. Percuma. Karena Syaikhul Qadir berkata, bila mana dibaca mankobaku, aku hadir. Itu pun di luar tanggal 11. Nah 11 juga ada waktu kapan di Suralaya mulai jam 8 maksimal jam 10 udah beres. Nah silakan Pak Haji Maduan habis zuhur. Makanya di Suralaya beberapa manakibannya sebelum mana yang dilarang itu ngebarengin, paham nggak? Paham kan? Dan yang kedua Abah melarang manakiban hari Jumat tadi. Aduh tahu.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Hari Jumat tuh hari sholat dari hari Bapak. Cuma kesian ibu-ibu gak boleh sholat Jumat. Ya Pak ya. Ibu-ibu gak usah sholat Jumat, cuma boleh sholat Jumat. Ibu dapat pahala sholat Jumat. Berapa kali saya sampaikan, setiap hari Jumat ibu habis masak, buru-buru mandi, dandan, tungguin suami balik sholat Jumat. Itu pahalanya sama dengan suami sholat Jumat. Ketika suami datang, assalamualaikum, cium tangan, kecup kiri kanan, langsung tuntun ajak ke meja makan. Sudah di meja makan, istri yang soleha tawarin, bapakmu makan di meja atau di kolong meja. Itu pahalanya sama dengan sholat Jumat. Ya ini kurang ngajar, suami berjumat lagi nyari kutu di tetangga. Dibangkan loh. Dibangkan. Assalamualaikum, salam. Bapak udah disiapin di meja, kurang ajar ya. Nah, murid-murid abah tolong Pak, yang punya suami. Ketika suami pergi Jumat, ibu selesai masakan dan bumbu mandi, dan tolong minta biayanya untuk beli bedak, beli apapun. Kan saya bilang ibu-ibu itu tugasnya cuma dua Bapak ya. Lelaki mah nyari duit, lelaki cuci piring, semuanya tugas kita Pak. Perempuan mah cuma dua, taat kepada Allah dan Rasulnya, nurut ke suami. Berhubung suruh nurut, kerjaan kita dikasihkan kepada istri. Itu artinya perempuan mah cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan nurut ke suami. Nah, berhubung suruh nurut mama, wadahna cuciin baju papa. Ya, terus ya. Nah ini ilmu nih. Ya, tapi jangan lupa ya, perempuan mah barang belum jadi. Ngerti ya? Itu lubang antingnya dibolongin, isiin Pak. Ya, orang India sampai ke hidung-hidung. Orang India kita juga boleh Pak, cuma yang gede kalau hidung-hidung. Ya, makanya perempuan itu harus pakai rayuan mama. Walaupun di dunia ini banyak yang cantik, tidak ada yang bisa mengalahkan mama. Itu hidungnya langsung. Orang Banten, Bapak orang Banten. Tapi ada sampainya. Saya kasih sampai malam ini, hai lelaki. Hei suami, kalau istri mau minggat ke rumah orang tuanya, jangan dilarang. Semuanya bawa. Lu nggak tinggal. Lemari bawa, kasur jangan lupa, saya juga. Jadi kabur gak? Perempuan gampang mama. Udah. Jadi mah galak aja Pak Bini. Udah dikasih duit lonceng, makanya teman-teman ada 3 macam Pak. Dikasih 1 juta alhamdulillah, 500.000 alhamdulillah, 5.000 alhamdulillah aja di sini. 1 juta mah alhamdulillah, makasih Bapak. 500.000 alhamdulillah, jangan pakai begini. Tapi yang 50.000 alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Kenal Bapak. Makanya perempuan harus dipuji. Makanya ilmunya dipuji sama dengan Bapak berat badan, mau tidur dari subuh sampai maghrib boleh Pak. Karena tidurnya orang puasa. Dengan catatan nih mama buat bekal puasa 5 juta, buat baju 5 juta. Kira-kira Bapak masih dibangunin gak Pak? Nah ini dalilnya dipakai. Tidurnya orang puasa itu bagi seorang suami yang sudah ngasih bekal buat istri. Pengendalian hawa nafsu, setan diikat.
nyatanya maghrib laksan sepiring, pempek sepiring, bala-bala 6. Ya, benar, benar. Sholat maghrib, dikir tiba-tiba kak. Ini pernah kejadian Suralaya Bapak. Maaf tidak sebut seorang mubalik ya. Diberhentikan menjadi dekan masjid. Gara-gara bulan puasa buka kekenyangan dikir 3 kali. Dikir 3 langsung apa dibagi berhentikan. Belang-belang di balik berjangan. Silakan Anda sholat barongkol sampai begini-begini. Tapi yang penting dikirnya sempurna. Loh ini kan di Banten begini, Allah. Sebenarnya itu cuma tawajud. Tawajud itu 7 hati palsu, bukan bulan tiba Pak Haji Jari, bukan. Ayo kan nggak sengaja ya. 7 hati itu 3 kali Pak. Gini, buat kaget saya banyak datangan orang Pak. Assalamualaikum, ada apa? Minta ditalkin Latifah 7. Latifah 7. Latifah yang 1 udah penuh. Hei, kata Cianjur, beli toran itu jangan 7, 1 aja yang besar. Amalan tarikat bersihkan dalam hati yang penyakit 62 Bapak. Penyakit hati itu 62. Tahu nggak? Yang lu hitungnya bisa ditunggu. Kata Abah cukup yang 6 aja. Yang 6 tambah 1 kikis sombong, 2 serakah, 3 dengki, 4 kadu domba, 5 bok. Paling dasar penyakit kita adalah malas. Saya yakin muka begini bisa baca Quran. Saya yakin. Ibu bisa baca Quran? Bisa Bapak? Jujur jawab. Selama Ramadan berapa kali khotam Quran? Jawab. Sekali Bapak. Itu pun kepaksa. Imam Syafi'i khotam Quran Ramadan 60 kali. Penyakitnya apa tuh Pak? Malas. Ya, benar. Makanya di darbin sadidin bisautin kawin bukan kejap kuat. Bukan ilmu itu mah kenceng Bapak. Lah, tapi jangan lewat itu pemaduan nih. Ya kok mikirin mau dipikul dia biasa. Gak usah John, gak usah. Ya. Yang sibuk dia mau laki nih. Bikin mau. Perasaan seluruh wakil takin tidak ada ngajarkan bikin begitu. Ada nggak? Nggak ada. Ada lagi. Itu lagi ngerasa jempol kaki itu. Tahu jempol kaki? Boleh aja Bapak, tapi jangan diumum. Inilah ibu rahasia berjamaah itu matanya merem. Matanya merem. Pakai laporan kenapa? Berarti mata lu motor. Orang berjamaah bisa nyeritain orang lain, bingung saya. Berarti dia sendiri motor. Kalau saya lain, saya lihat tuh, saya datang belakangan. Si Dian. Pak Madian. Kalau orang lain berpikir mau dipulang ajar itu. Tidak boleh. Nah, udah ya. Nah, gue salah lagi. Saya sehat dan ngopi gua nih. Nanti khotam Anda jam 11 ya. Maafkan aku sayang. Itu nyiksa gua ada yang tadi. Gua pengen ngopi, ada yang nalkin. Pak Haji Teguh, Pak Yai. Jadi bayangkan nih, Bapak udah ngomong jam 11, tapi udah cukup ya, yang penting ibu happy. Saya paling senang lihat ibu tersenyum, lihat bapak-bapak tersenyum. Kata Abah, berikanlah senyum yang menyenangkan. Ya. Benar ya? Itu
sholat panjang umurnya. Orang senyum panjang umur. Tapi jangan senyum sembarangan. Kemudian ya, gak apa-apa contoh ya, gak apa-apa. Boleh Pak, begitu juga boleh, jangan dilarang. Namanya tarazzuq, bahasa Arabnya tarazzuq, tapi tolong jangan dimod. Nah, itulah Bapak sedikit khidmat ilmiah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semuanya dijadikan, intinya dijadikan murid apaan? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena harus lagi. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.